Usai menggelar Creativepreneur Corner 2018 di beberapa kota di Indonesia pada tahun lalu, Creativepreneur Event Creator kembali mengajak anak muda Indonesia yang berkeinginan besar menjadi pendiri startup melalui acara tiket.com Creativepreneur Corner 2019 yang akan digelar di 3 kota besar di Indonesia. Dalam gelaran konferensi pers yang diadakan 10 Januari kemarin, founder dan CEO dari Creativepreneur Event Creator Putri Tanjung mengatakan 3 kota yaitu Medan, Malang, dan Makassar dipilih untuk tahun 2019. Dalam acara ini Putri juga menyebut millennials memiliki antusiasme yang sangat tinggi untuk menjadi pengusaha. Sehingga para millennials tentunya memerlukan sebuah bekal, motivasi, inspirasi, dan cara untuk mewujudkan mimpi menjadi seorang yang sukses ke depannya. Melalui acara ini diharapkan juga kehadiran pembicara dengan menggandeng label sebagai orang-orang sukses tanah air dapat menjadikan inspirasi bagi anak muda Indonesia untuk bisa bersama-sama meraih kesuksesan. Kita targetnya millennials, kenapa? Karena banyak banget sekarang millennials yang mau menjadi seorang pengusaha gitu. Apalagi sebenarnya kalau misalnya dari statistik itu Indonesia itu masuk top 5 dari seluruh dunia yang startup itu udah semakin banyak. Jadi semakin banyak anak muda Indonesia tuh sekarang yang punya startup gitu. Dan jadi data itu sebenarnya memperlihatkan bahwa anak-anak Indonesia itu banyak banget yang mau jadi pengusaha gitu. Ya, saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia Putri Indasari Tanjung, founder dan CEO Creativepreneur Event Creator. Halo, selamat siang Putri. Selamat siang. Gimana, ini tiketnya udah mulai dibuka sejak 27 Desember kalau nggak salah ya? Betul. Bagaimana, udah sold out atau masih ada yang tersisa? Udah, jadi alhamdulillah Malang baru aja tadi dikabarin udah sold out. Sold out habis untuk habis untuk yang di Malang, tapi kita masih ada tiket kuota untuk on the spot. Jadi untuk teman-teman di Malang bisa membelinya di on the spot pada tanggal 26 Januari. Ada berapa yang disediakan untuk mereka yang datang langsung? Yang datang langsung hanya 200 tiket, karena yang di online udah habis sekitar 1.500. Jadi iya sih, itu kita excited banget. Kalau yang di Medan sama Makassar masih tinggal dikit juga, jadi buruan beli di tiket.com. Kali ini menggandeng tiket.com ya untuk Betul. penjualan tiketnya. Betul. Mengapa Putri? Mengapa? Sebenarnya karena tiket.com sekarang adalah sponsor utama kita, jadi platinum sponsor Creativepreneur Corner. Sebenarnya tahun lalu CMO-nya tiket.com, Mas Gary Undarsa, itu menjadi salah satu pembicara di Creativepreneur Corner 2018 di Jogja dan di Bandung. Terus beliau melihat animonya yang sangat luar biasa, terus kita gandeng Creativepreneur Corner untuk tahun ini, akhirnya kita bekerja sama tiket.com. Itu alasannya ya. Apa Iya. bedanya misalnya mereka yang sudah pernah datang, ini berarti pesertanya tidak hanya dari kota di mana itu digelar kan, dari berbagai kota juga kan. Bener. Misalnya yang udah pernah datang dari di tahun sebelumnya, apa yang bisa mereka dapatkan yang beda di tahun ini? Jadi sebenarnya dari tahun 2014 kan kita memulai Creativepreneur Corner. Nah, tapi fun fact, semua yang datang itu 50% di luar kota. Makanya akhirnya kita memutuskan untuk 2018 kita bikin di 3 kota. Waktu itu di Surabaya, Jogja, dan Bandung. Nah, sekarang di Medan, Malang, dan Makassar. 3M. 3M. Nah, yang beda dari tahun lalu sama tahun ini adalah kalau tahun ini pembicaranya itu lebih variatif. Jadi ada mulai dari Raffi Ahmad, Raditya Dika, Deddy Corbuzier, Pak Hairul Tanjung, ada saya sendiri. Jadi dan lebih fokus karena kita ngomongin temanya soal the future. Jadi kita mau prepare yang datang untuk menjadi the future leaders gitu. Dan key points yang akan kita bahas soal kreativitas, inovasi, dan entrepreneurship. Itu dia, the future ya. Yes. Jadi ini di semua kota yang pasti akan ada Putri Tanjung sama Pak Hairul Tanjung ya. Jadi apa nih yang bisa dibagikan ke mereka yang akan datang? Karena ini kan pengusaha, sama-sama pengusaha tapi dari 2 generasi yang berbeda. Betul. Jadi itu sih, karena aku percaya bahwa semua pengusaha itu nggak punya racikan baku untuk menjadi sukses. Jadi semua itu punya racikannya masing-masing. Makanya kita pingin banget yang datang bisa meracik formula mereka untuk menjadi sukses atau menjadi pengusaha gitu. Jadi kita pingin menampilkan sebanyak mungkin perspektif dari tokoh-tokoh hebat itu.
Katanya nih akan ada surprise element juga yang bahkan Iya. Putri juga nggak tahu nanti Iya, pada bener. saat on the stage akan seperti apa. Bener. Mungkin bisa diceritakan sedikit Jadi- mengapa memutuskan demikian. Jadi sebenarnya gini kan anak-anak muda ini sekarang banyak banget yang menjadi pengusaha. Lagi mencari banget acara-acara kayak gini nih gitu. Untuk inspirasi, melihat tokoh-tokoh, mendengar cerita-cerita mereka. Tapi itu banyak banget acara-acara seminar seperti ini yang seminar dalam arti di lecture terus membosankan berjam-jam. Nah sementara anak-anak muda sekarang tuh kan pinginnya yang fun, yang entertaining gitu. Makanya kita selalu memadukan yang menginspirasi dengan entertainment gitu. Makanya kita bikin ada gimmick-gimmicknya, nanti ada games, nanti ada tantangan juga buat aku sama bapak. Jadi akan seru banget sih. Dan aku juga nggak tahu tantangannya apa, gimmicknya apa. Jadi itu buat aku juga bakal jadi surprise. Menarik banget ya. Kemudian aku lihat juga di sini kan akan ada juga entrepreneur yang dari selebritis ya. Nah, Raffi apa Ahmad, yang kamu Raditya harapkan Dika. bisa dibagikan teman-teman yang berkecimpung di dunia entertainment ini kepada millennials yang akan mungkin tergerak membangun usaha mereka sendiri? Sebenarnya yang paling aku harapkan adalah mereka menceritakan prosesnya. Karena kan sekarang anak-anak muda banyak yang berpikir bahwa usaha itu semuanya bisa serba instan, serba gampang. Sementara kalau mau jadi pengusaha itu ada proses yang panjang, ada jatuh bangunnya. Jadi aku pingin teman-teman selebritis seperti Deddy Corbuzier, Raditya Dika bakal menceritakan pengalaman mereka, proses akhirnya mereka menjadi sekarang, dan racikan mereka gimana akhirnya mereka bisa menjadi sesukses sekarang. Jadi itu sih, dan apalagi untuk di Malang, Deddy Corbuzier tuh akan nanti satu sesi sama Raditya Dika. Dan mereka berdua tuh punya perspektif yang sangat berbeda dan juga punya racikan yang berbeda untuk menjadi sukses gitu. Jadi itu sih yang ingin ditonjolkan adalah perbedaan perspektif dan cara mereka akhirnya bisa menjadi pengusaha. Jadi ada banyak cara untuk menjadi sukses, Betul. sebenarnya nggak harus linear Betul, gitu karena ya. nggak ada racikan bakunya. Nah, kamu tadi bilang bahwa anak muda sekarang cenderung pengennya instan. Sementara kita lihat mungkin banyak yang menganggap juga dari permukaan misalnya, oh artis kan enak kalau mau Iya, mulai bisnis segala bener. macam. Apa yang kita pada awamnya ini tidak banyak tahu mengenai behind the scene perjuangan misalnya seorang Putri Tanjung sampai menjadi pengusaha IO seperti sekarang ini. Iya mungkin sama ya kalau tadi teman artis kayak oh ini pasti gampang karena sudah punya nama. Mungkin aku juga banyak yang ini pasti gampang karena kan bapaknya sudah menjadi sudah seorang pengusaha gitu. Yang mungkin nggak tahu adalah sama aja sebenarnya prosesnya sangat panjang. Aku ditolak banyak sekali sponsor, tetap ada kesusahannya, ada jatuh bangunnya, ada kerugiannya. Jadi sebenarnya sama aja, dan itu prosesnya panjang banget gitu. Dari 15 tahun sampai sekarang pun 22 tahun masih banyak banget yang harus aku pelajari, tantangannya juga masih banyak banget, dan itu dia sih jatuh bangun dan prosesnya tuh belum selesai gitu. Kenapa Jadi, sih Put mau susah-susah kayak 15 tahun kan yang lain pada sekolah, Hai masih kenapa mau kayak Karena- susah-susah bikin IO, kemudian akhirnya berubah arah ya dari Iya. El Paradiso kemudian betul, jadi creative entrepreneur, preneur ini. iya. Jadi sebenarnya sih aku percaya bahwa setiap orang yang menjadi pengusaha itu pasti ada dorongannya, ada triggernya, macam-macam. Ada yang emang butuh uang gitu, ada yang emang passionnya. Nah waktu itu aku dorongannya adalah pembuktian diri, ingin membuktikan bahwa sebenarnya aku bisanya apa sih, bisa nggak sih aku berkarya sendiri gitu. Karena aku mencari dan akhirnya dengan adanya pressure itu akhirnya kecemplungan di dunia IO gitu. Itu kan mulainya waktu El Paradiso bikin birthday party buat teman-teman gitu. Dan akhirnya aku melihat peluang di mana aku pengen banget menjadi seorang pengusaha. Tapi kan kalau di sekolah itu kan nggak diajarin ya gimana jadi pengusaha gitu. Nggak diajarin spesifik, itu kan cuma teori-teori tapi nggak diajarin gimana jadi pengusaha. Akhirnya aku merasa oke, kayaknya pingin deh datang ke seminar yang ngebahas soal entrepreneurship. Abis itu aku search, kok ada tapi mahal banget, terus berhari-hari kayak ngebosenin. Akhirnya aku melihat, oh ini kayaknya ada opportunity nih, dimana aku bisa membuat acara yang emang khusus untuk anak-anak yang mau menjadi pengusaha, yang mau belajar dari expertnya, cuma in a very fun and entertaining way. Nah akhirnya, An affordable way. iya, and very affordable, dan akhirnya adalah konsep Creativepreneur Corner gitu di 2014. Nah akhirnya alhamdulillah walaupun awalnya a bit rough gitu ya, nggak ada yang percaya sama konsepnya dan segala macam, akhirnya kita sekarang di tahun 2019 bisa ke 3 kota.